Piala Presiden membawa petaka. Wow, kata itu layak kita sematkan menyusul cederanya beberapa pemain timnas Indonesia di ajang turnamen pramusim ini, guys. Kita ketahui bersama-sama Piala Presiden merupakan ajang tahunan yang dilakukan untuk sebagai pemanasan menjelang Liga 1. Dan kali ini ada suatu gebrakan dengan mengundang sejumlah klub-klub di luar negeri, termasuk klub yang mana dihuni oleh pemain timnas Indonesia di dalamnya, yaitu Oxford United dan juga Port FC. Nah, alhamdulillahnya untuk Port FC Asnawi tidak terjadi masalah apa-apa. Tapi ya, di Oxford United kita punya pemain andalan, pemain yang paling kita harapkan, pemain paling gacor yang bisa membawa perubahan. Dan sejauh ini dia menjadi tulang punggung untuk timnas Indonesia, sehingga Indonesia bisa lolos ke round 4 karena dengan gol-golnya. Tetapi apes tidak ada di dalam hari kalender ya. Hari apes nggak ada yang pernah tahu. Dan ternyata Ole Romeni dan juga Marcelino cedera. Bahkan pelatihnya ya, pelatih daripada Oxford United mengatakan 5 pemain kami, bahkan mungkin bisa jadi lebih, itu banyak mengalami cedera gara-gara turnamen Piala Presiden ini. Aku nggak tahu apakah ini semacam menyindir atau mungkin dia berkeluh kesah dengan buruknya turnamen pramusim ini yang dinilai tidak sebanding dengan nominal rupiah yang mereka dapatkan. Tetapi jujur ya, daripada cederanya pemain-pemain kita ini cukup merugikan. Bahkan pelatih Oxford tentang Ole khususnya ya mengatakan cederanya cukup parah. Jadi pelatih Oxford ini kayak kesal juga. Dia bilang cedera Ole cukup parah, ini buruk katanya. Oh mak ngeri ya kan. Ini buruk dan kata dia ini akan bahaya. Ini akan buruk bukan hanya untuk Oxford tapi juga bahaya atau buruk kepada timnas Indonesia. Wow, bingung kita menjelaskannya gimana. Sebenarnya kita juga berharap ya biar turnamen Piala Presiden ini jadi ajang belajar pemain-pemain lokal kita ataupun pemain asing kita yang bermain di liga lokal bagaimana cara bermain bola yang baik dan benar. Itulah sebenarnya awal daripada tujuan daripada diadakannya Piala Presiden dengan mengundang sejumlah klub luar. Jadi biar tahu gimana cara passing, biar nampak langsung belajar gimana cara finishing, cara defense, cara build up serangan. Itu kan pasti akan diajarkan bagaimana Oxford bermain. Dan juga mereka akan langsung merasakan gimana sih kompetitifnya Liga Championship melalui Oxford. Ya walaupun Oxford tidak terlalu tinggi posisinya di Liga Championship, walaupun mereka ya mesti tertati-tati ya biar untuk tidak terdegradasi, tapi terbukti kualitasnya jauh sekali dibanding dengan klub Liga Indonesia. Kemarin juga Oxford kalah daripada Port FC ya karena faktor lapangan. Karena sebelum hujan deras banjir itu Oxford bisa ya mencetak gol terlebih dahulu, tapi kalau udah mulai hancur lapangan, nah dia pun jadi agak ngeri-ngeri sedap mainnya. Wajar ya, kenapa? Karena banyak pemain mereka cedera. Mereka nggak mau mengambil resiko hanya gara-gara kompetisi yang bernilai rupiah itu, malah mengakibatkan menjadi cederanya pemain-pemain yang mereka mungkin harapkan gitu. Dan ini juga dialami oleh timnas Indonesia. Yang semula jadi tempat pembelajaran malah betul-betul jadi pembelajaran, bukan untuk positif tapi negatif, ya kan? Yang semula untuk jadi tempat belajar, rupanya kita jadi makin belajar. Seharusnya mereka ini tidak dibawa ke Piala Presiden. apalagi Indonesia bakal main di round 4. Ya kan? Kalau Indonesia tadi nggak main round 4 atau cuma FIFA Matchday biasa aja di bulan 9 dan bulan 10, ya itu oke lah. Ya kan, ini di bulan 10 ini 3 bulan lagi kita akan FIFA Matchday yang mana ini di round 4 gitu loh. Kalau di bulan 9 dia masih belum ada, oke lah lawan Lebanon dan Kuwait. Walaupun sebenarnya kita merasa kerugian juga nggak ada Ole di bulan 9 nanti. Karena kan pengen biar Ole ini dapat chemistry lagi gitu kan setelah lama mungkin vakum dari dunia sepak bola karena pemulihan cedera. Tapi ya itu Pak Erick Thohir pengen kali ada Oxford main dan juga Ole main, dan terbukti Ole main, boom, langsung disikat sama pemain Arema Paulinho dan nggak bisa jalan Ole. Semula orang mikir oke lah bentar aja ini Ole gitu kan, cederanya gitu kan ditarik keluar. Rupanya pelatih Oxford bilang parah, kata dia. Cederanya cukup parah.
Ini juga masih dinanti lagi apakah masih bisa pemulihan lebih cepat apa enggak gitu loh. Bayangkan nggak itu? Orang kemarin aja waktu pulang keluar dari hotel atau keluar dari lapangan aja itu dipapah gitu kan sama 2 orang. Terus juga ditandu, terus juga di hotel juga ketika mau ke mobil juga mesti dibantu. Jalan aja dia masih belum bisa gitu loh. Apalagi lari, apalagi apa ya kegesitan yang dia miliki. Waduh. Ini jadi alarm bahaya sih, serius nggak bisa ditolerin lagi nih. Udah next time kalau ada acara-acara kayak gini lagi nggak usah lah undang pemain timnas kita yang jadi andalan lah. Ini banyak belajar kita, apalagi banyak kejadian-kejadian eksternal, mati lampu, lapangan rusak, ya kan. Jadi malu kita juga kadang. Tapi ya sekali lagi kita tetap apresiasi ya usaha daripada panitia melakukan Piala Presiden ini. Ya tapi sekali lagi setiap selesainya suatu pekerjaan pasti ada namanya kekurangan. Dan itulah yang mungkin bisa dievaluasi. Salah satunya ini, ya, untuk menghindari aset-aset timnas kita ini cedera parah, yang mana efeknya juga ke timnas kita. Seperti itu. Padahal di kepelatihan Patrick Kluivert, ini Ole menjadi satu-satunya tulang punggung timnas Indonesia melalui gol-golnya. Ya kan? Cuma Ole yang bisa cetak gol. Waktu ngelawan Australia, Ole cuma cetak gol. Lawan Bahrain, Ole cuma cetak gol. Lawan Cina kemarin pun Ole cetak gol. 4 kali bertanding cuma 3 gol dan itu 3-3 dari Ole, guys. Bayangkan nggak tuh? Nah ini makanya kerugian besar nih Ole cedera ini. Datanglah netizen langsung mengkait-kaitkan. Wah ini karma katanya. Majang netizen ya kan. Iya ini karma gara-gara mecat STY. Tengok nih timnas Indonesia jadi makin berantakan. Baik itu dari permainan maupun banyaknya pemain cedera. Ini semua gara-gara Pak Erick Thohir. Gitu-gitulah kata netizen kan. Ya sekali lagi janganlah sampai timnas kita yang dikorbankan gitu ya kan. Janganlah kita doakan karma. Janganlah. Ngeri kali itu karma. Tapi itu pula kata netizen ini. Aku baca komen netizennya. Runtuhnya era ini dimulai dari pemecatan STY. Suka atau tidak inilah kenyataannya katanya. Oh macam. Bacalah komentarnya kan. Karena 546 orang yang like gitu. Ini dari salah satu akun blankon.football, mungkin bisa kalian cek, yang mana di situ ada gambar Ole lagi cedera di papah, yang dikasih caption pelatih Oxford tentang Ole, cederanya cukup parah, ini buruk bukan hanya bagi Oxford tapi juga untuk timnas Indonesia. Nah, mungkin bisa kalian lihat nanti itu. Nah, di sini banyak yang ngomen tentang runtuhnya era ini dimulai dari pemecatan STY, suka atau tidak, ini kenyataannya. Fakta katanya, baru ini karmanya Bohir katanya, real, karmanya ET katanya, karma itu ada. PSSI did dirty shit katanya, gairah timnas naik zamannya STY, hiburan rakyat Indonesia dirusak, kasihan dampaknya timnas. Gitulah kata netizen ya kan. Taulah netizen Indonesia ini kalau udah perihal-perihal kayak gini agak ngeri-ngeri sedap muncungnya ya kan. Tapi kadang ada juga benarnya, kadang ada juga enggaknya gitu ya kan. Aduh. Ini semakin bisa kita bilang ya, pilu ya terhadap nasib timnas Indonesia jika memang benar Ole ini nggak bisa tampil. Apalagi di round 4 ini notabene lebih sulit daripada China dan Bahrain. Kita pun cuma menang lawan China dan Bahrain. Ya kan? Menang lawan China di kandang, menang lawan Bahrain di kandang. Oh, Arab Saudi deh menang satu lagi betul. Nah, tapi kita nanti kalau misalnya ketemu sama Irak kita belum pernah menang loh. Main di Basrah kita dibantai, main di GBK juga dibantai. Ya walaupun sebenarnya semenjak ganti pelatih Irak nggak jago-jago kali lagi lah ya kan. Tapi sekali lagi Irak is Irak gitu kan. Baru juga nanti ada Uni Emirat Arab yang makin gacor dengan pemain naturalisasi dari Brazilnya. Ya kan? Belum lagi nanti ketemu dengan Qatar. Bukan Qatar ya, Qatar. Yang mana dengan penuh kontroversi keputusannya. Waduh, wassalam. Belum lagi nanti kalau misalnya jumpa dengan Arab Saudi, aku yakin Arab Saudi pasti bakal ingin balas dendam. Walaupun sebenarnya kita lumayan bagus ya, punya track record ketika menghadapi Arab Saudi, nggak pernah kalah. Seri di Jeddah, menang di GBK. Tapi pasti Arab Saudi pengen improve diri, pengen balas dendam. Apalagi mereka baru ikut kompetisi di Amerika kemarin kan, yang mana mereka juga merasakan gimana vibes dan kompetitifnya kualitas di Amerika sana. Nah ini juga sinyal bahaya, apalagi mereka tuan rumah Qatar dan juga Arab Saudi.
Nah, menarik kita pantau guys perkembangan cedera daripada Ole Romeni. Semoga cedera Ole Romeni bisa lekas sembuh dan tidak ada lagi pemain yang menyusul Ole Romeni cedera. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang Piala Presiden membawa petaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.